Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Dalam kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi lingkaran dan unsur-unsur lingkaran kelas 6. Nah, anak-anak silakan simak dan perhatikan pemaparan berikut ini. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, kumpulan titik-titik itu yang mana? Kumpulan titik-titik itulah yang membentuk garis lengkung pada lingkaran. Kemudian, suatu titik tertentu itu yang mana? Katanya kan, kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Yang manakah yang dimaksud dengan suatu titik tertentu? Nah, suatu titik tertentu adalah titik di tengah lingkaran. Itulah titik pusat lingkaran. Oke, sekarang kita langsung masuk ke unsur-unsur lingkaran. Oke, ini adalah gambar lingkaran. Nah, unsur yang pertama, titik pusat lingkaran, yaitu titik yang berada di tengah lingkaran. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Nama lingkaran disesuaikan dengan nama titik pusat. Jika titik pusat disimbolkan dengan P, maka lingkarannya disebut lingkaran P. Jika titik pusat disimbolkan dengan huruf O, maka lingkarannya disebut dengan lingkaran O. Oke, yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran biasa disimbolkan dengan huruf R. R singkatan dari radius. Jari-jari lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkungan lingkaran. Yang ini lengkungan lingkaran. Ada titik-titik di sini, kita ambil misalkan ini titik A. Kita tarik garis lurus dari pusat lingkaran ke titik A. Nah, anggap ini lurus ya. Nah, ini dinamakan dengan R, radius atau jari-jari. Kemudian, contoh kedua, di sini ada titik B. Kita tarik garis lurus. Nah, ini namanya jari-jari. Oke? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Diameter lingkaran. Biasa disimbolkan dengan huruf D. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Ingat, menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Oke, kita gambarkan. Misalkan ada dua titik. Misalkan di sini ada titik P. Di sini ada titik Q. Kita hubungkan. Kita anggap lurus ya. Nah, ini garis PQ disebut dengan diameter. Ingat ya, dia harus menghubungkan dua titik, kemudian harus melalui pusat lingkaran. Nah, jika tidak melalui pusat lingkaran, seperti ini,
Misalkan di sini ada titik X, di sini ada titik Y. Kita hubungkan. Nah, garis ini menghubungkan dua titik, tapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Jadi, ini bukan diameter. Oke? Yang ini disebut dengan diameter. Karena dia melalui dua titik, yaitu titik ini yang pertama, ini titik kedua, kemudian melalui titik pusat lingkaran. Maka, ini dinamakan diameter lingkaran. Oke, kita lanjutkan ke unsur nomor 4, yaitu busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Nah, busur lingkaran adalah garis lengkung pada lengkungan lingkaran, merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, manakah yang dimaksud dengan busur lingkaran pada gambar ini? Nah, contohnya yaitu garis lengkung AKB. Nah, garis ini disebut dengan busur lingkaran, yaitu busur AB. Kemudian contoh lain, BQ. Nah, BQ ini juga merupakan garis busur lingkaran. Oke, kemudian contoh lain, AKQ juga busur lingkaran. Karena dia garis lengkung pada lengkungan lingkaran, bagian dari keliling lingkaran. Oke? Kemudian, unsur kelima, yaitu tali busur. Tali busur yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Tadi kita sudah mengetahui tentang busur lingkaran, yaitu garis lengkung dari dua titik pada keliling lingkaran. Misalkan ini titik A, ini titik B. Nah, garis lengkung ini tadi merupakan busur lingkaran. Nah, kalau ditarik garis lurus dari A ke B, nah, garis lurus ini namanya tali busur. Jadi, ini busur AB, yang ini tali busur AB. Oke, paham ya? Kemudian kita bandingkan dengan diameter. Diameter juga merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Seperti contoh di sini, yaitu titik P dan titik Q. Nah, apakah diameter termasuk tali busur? Jawabannya ya. Diameter itu termasuk tali busur, yaitu tali busur yang paling panjang pada suatu lingkaran. Oke? Sekarang kita masuk unsur nomor 6. Unsur nomor 6 yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ingat, dibatasi busur dan tali busur. Nah, seperti contoh di sini, ini ada busur AB. Kemudian ada tali busur AB. Nah, daerah yang dibatasi dua garis itu, ini ya. Daerah ini namanya tembereng. Oke, bisa dipahami ya? Ingat ya, harus yang sesuai. Kalau busurnya busur AB, maka tali busurnya tali busur AB. Jangan busurnya busur AB, tali busurnya tali busur PQ. Itu salah. Jadi harus sama. Kalau busurnya busur AB, maka tali busurnya juga harus tali busur AB. Kita ambil contoh lain, misalkan ini kita anggap dengan titik Z. Nah, kita tarik garis dari P ke Z.
kita anggap pas ya. Ini ada busur PZ. Ya, PZ yang ini, garis lengkung ini. Kemudian ada tali busur PZ. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ini, yang ini ya. Nah, ini namanya tembereng. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ini kita hapus. Oke, kita lanjutkan ke unsur nomor 7, yaitu juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Ingat ya, jari-jari tadi yaitu garis dari titik pusat lingkaran ke titik pada lengkungan lingkaran. Nah, ini jari-jari. Kemudian, kita ambil lagi garis dari titik pusat. Kita anggap ini titik pusat O. O ke P. OP. Ini juga jari-jari. Nah, daerah ini namanya juring. Oke, bisa dipahami ya? Nah, begitu juga kalau kita bikin satu jari-jari lagi. Misalkan di sini ya. Nah, ini ada titik apa ya? Titik R aja. Oke, ini ada titik R. Nah, OR, kemudian ada OK, kemudian ada busur QR. Nah, daerah yang dibatasi dua jari-jari ini sama satu tali busur. Nah, daerah ini namanya juring. Oke, bisa dibedakan ya? Mana juring, mana tembereng. Oke? Oke, kita masuk ke unsur nomor 8, unsur yang terakhir, yaitu apotema. Nah, apa itu apotema? Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, kita gambarkan. Misalkan, ini ada pusat lingkaran. Nah, kemudian ada tali busur. Oke. Nah, ingat tadi apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Misalkan ini tali busur, ini pusat lingkaran. Nah, manakah garis terpendek? Ini ada beberapa garis. Kita lukiskan ya. Nah, ini ada garis A, ini ada garis B, ini ada garis C. Nah, manakah yang paling pendek di antara tiga garis ini? Tentu yang paling pendek adalah garis C. Nah, yang garis C inilah yang disebut dengan apotema. Nah, garis C ini atau apotema tadi akan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat dengan tali busur. Nah, anak-anak, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar, selamat bekerja, dan terima kasih.